Halo Aquarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading ya, dan sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan ini ya. Dan ingat, ini nggak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Aquarius. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya ya, bijaksana menyikapi. Dan kalau kamu yang buat personal reading, coaching atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ya, ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton sampai kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, tema kali ini adalah pesan cinta dari si Dia ya, untuk kamu yang berzodiak Aquarius. Jadi kita akan lihat pesan cinta dari si Dia. Apa sih pesan cinta dari si Dia buat kamu ya? Biar kamu tuh tahu perasaan dia sebenarnya ke kamu, oke? Zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Aquarius. Ini seseorang yang sedang kamu pikirkan saat ini ya, atau seseorang yang dealing dengan kamu. Aku bersyukur atas pelajaran spiritualnya. Aku tahu bahwa aku melewati batas denganmu. Aku ingin memberitahumu bagaimana perasaanku. Aku mulai memahami hubungan kita. Aku tidak bisa membiarkanmu dekat denganku. I want you. Aku menginginkanmu. I hope that you can forgive me one day. Aku berharap kamu dapat memaafkan aku suatu hari nanti. Oke. Aku menginginkanmu. Aku mulai memahami hubungan kita. Sebenarnya aku ingin memberitahumu bagaimana perasaanku. Aku tahu aku melewati batas denganmu. Tapi aku bersyukur atas pelajaran spiritualnya. Saat itu aku gak bisa membiarkanmu dekat denganku. Aku baru sadar setelah kita berpisah, ternyata aku yang salah. Aku nggak cukup dewasa, aku nggak cukup bertanggung jawab di sini. Aku nggak paham apa yang sebenarnya terjadi waktu itu, tapi aku mulai memahami saat hubungan kita sudah tidak lagi sama. Aku sadar aku melewati batas dengan kamu, tapi aku berterima kasih aku dapat belajar sesuatu dari koneksi ini. Karena kesalahanku di masa lalu, aku berharap kamu mau memaafkan aku suatu hari nanti. Aku menginginkan kamu. Aku sangat menginginkan kamu. Aku ingin memberitahumu bagaimana perasaanku, tapi aku tak mampu. Oke, jadi di sini aku ngerasa ya, dia ini dulu nggak cukup baik ya, kayak masih spiritualnya itu masih rendah ya, jadi kayak belum ada kesadaran gitu loh ya. Kalau orang yang
spiritualnya masih rendah ya, tidak cukup baik, itu biasanya dia kayak suka selingkuh, nah kayak gitu loh. Kemudian dia itu memperlakukan kamu ya sebagai pasangan itu nggak baik gitu loh ya, kayak nggak ada menghargailah ataupun hormatlah kayak gitu loh ya. Makanya di sini ada aku bersyukur atas pelajaran spiritualnya gitu loh. Jadi melalui koneksi kamu dengan dia itu dapat memetik sesuatu pelajaran gitu loh yang bisa dia pelajari gitu. Tapi biasanya kesadaran-kesadaran seperti ini tuh muncul setelah kalian berpisah gitu ya. Setelah kalian berpisah ini mungkin dianya nggak bisa berhenti memikirkan kamu kayak gitu ya. Dari situ tuh kayak mulai gitu loh, mulai bertanya gitu loh, kenapa kok bisa seperti ini gitu loh, kok setelah berpisah kok susah gitu loh ya, untuk move on itu susah gitu. Biasanya kalau nggak ditarik, dipancing seperti ini tuh orang nggak sadar gitu loh ya. Nah di saat seperti itu mungkin dia mulai refleksi diri, mulai introspeksi diri kayak gitu. Nah ini baru dia sadar gitu loh ya, oh ternyata begini gitu. Makanya di sini ada I hope you that you can forgive me one day ya. Jadi kayak aku berharap suatu hari nanti kamu akan memaafkan aku gitu. Berarti kan dia ada penyesalan di sini ya. Ini ada kesadaran dia yang dia itu punya rasa bersalah sama kamu gitu loh. Ada buat salah sama kamu gitu ya. Dan di sini dia mulai memahami hubungannya kamu dengan dia gitu. Tapi setelah kalian ada jeda ini gitu, aku panggilnya ini jeda ya, karena aku ngerasa kamu dengan dia itu ada yang kayak hubungannya tuh digantung ya gitu. Mungkin kalian belum bener-bener putus gitu loh. Kalau misalkan ini untuk beberapa ya, nggak semua, mungkin udah ada pernikahan gitu ya, untuk beberapa mungkin belum gitu. Dan aku juga ngerasa karena ada aku bersyukur atas pelajaran spiritualnya di sini. Mungkin kamu dengan dia punya koneksi spiritual, dan selain itu juga mungkin kamu dengan dia ada perbedaan ya, entah adat, budaya, agama, negara kayak gitu loh ya. Jadi ada perbedaan yang sangat signifikan di sini gitu. Mungkin dari usia juga sama ya, ada perbedaan yang cukup jauh gitu, sekitar 5 sampai 10 tahun lah ya, pokoknya nggak rentangnya itu nggak sedikit gitu loh ya, 5 tahun ke atas lah kayak gitu ya, seperti itu. Jadi kayak kamu dengan dia ini kayak melalui koneksi ini tuh kayak dapat belajar gitu, harus ada sesuatu yang kalian pelajari gitu ya. Dan dengan adanya aku ingin memberitahu kamu bagaimana perasaanku, berarti kan dia ini masih punya rasa sama kamu, masih punya perasaan sama kamu gitu loh, masih ada rasa sayang, masih I want you gitu, masih menginginkan kamu gitu. Tapi dia kayak semacam nggak ada keberanian untuk mengungkapkan perasaan itu gitu, kayak dia tahan sendiri atau dia simpan sendiri gitu loh, seperti itu ya. Dan di sini aku tidak bisa membiarkanmu dekat denganku. Itu mungkin ini untuk sebelumnya ya, untuk sebelumnya tuh mungkin dia nggak bisa membiarkanmu tuh dekat dengannya gitu, karena ya itu ya mungkin dia masih tidak cukup dewasa gitu, atau kayak belum bisa mengendalikan emosinya, amarahnya kayak gitu ya. Makanya di sini mungkin ketika kamu dan dia berantem marahan tuh dia nggak coba ngomong gitu loh sama kamu, mungkin dia menghindar, menjauh kayak gitu loh. Nah kan kayak seolah-olah tuh nggak bertanggung jawab kan sikap-sikap seperti ini gitu, terutama jika kamu dengan dia ini suami istri gitu ya, seperti itu. Dan dia ini cenderung mungkin menyalahkan, mengabaikan kayak gitu, yang seharusnya punya masalah itu diselesaikan masalahnya ya, kayak ngomong heart to heart gitu ya, bicara dari hati ke hati. Tapi ini nggak seperti itu yang dia lakukan gitu loh, justru dia melakukan hal yang nggak seharusnya gitu loh, yang nggak seharusnya dia lakukan. Contohnya ya mungkin dia menghindar, menjauh, pergi gitu, atau dia cari pelarian lain gitu ya, seperti contoh ya, seperti yang bilang tadi, mungkin spiritualnya masih rendah ya, levelnya masih bawah gitu, masih spiritualnya nggak bagus. Nah itu mungkin kayak cheating gitu ya, kayak flirting, kayak ya cari seseorang yang lain lah. Nah kayak gitu, walaupun mungkin hubungan kamu ada pernikahan ya gitu. Karena apa? Karena seperti yang aku bilang tadi juga, mungkin ada yang perbedaan adat, budaya, agama, negara gitu ya. Biasanya kalau beda negara itu mungkin di sana itu dia terlalu orangnya, kalau kesadarannya masih rendah ya, spiritualnya masih rendah, itu
di luar negeri itu kan bebas gitu loh ya, seperti itu. Nggak hanya bicara luar negeri lah, dalam negeri pun bisa ya, orang sama-sama dalam negeri pun bisa juga gitu loh ya, kayak nggak punya kesadaran gitu loh. Jadi menurut dia selingkuh itu biasa kayak gitu loh istilahnya, padahal ini menyakiti perasaan banget gitu loh, seperti itu ya. Dan cenderung menyalahkan gitu ya. Jadi ketika ada konflik gitu ya, dia itu malah menyalahkan gitu, menyalahkan kamu gitu, tapi nggak introspeksi diri gitu loh. Karena biasanya ya kadang-kadang itu kalau misalkan ini hubungan rumah tangga ya, sebenarnya suami istri itu adalah cerminan dari suaminya, biasanya tuh kayak gitu loh. Jadi apa yang dilakukan istri itu tergantung sikap suaminya, biasanya tuh seperti itu ya. Bukan biasanya ya, kebanyakan gitu ya gitu, tapi nggak semua gitu, karena kadang-kadang juga ada yang istri yang nggak menghormati suami juga ada gitu, tergantung situasi kalian sendiri-sendiri. Cuman aku kasih contoh tuh seperti itu gitu. Kebanyakan itu suami istri itu memang mirroring gitu ya, mirror, cerminan. Jadi sikap suami itu menentukan sikapnya istri gitu loh. Nah mungkin kalau kamu situasi kamu entah sebagai suami atau sebagai istri, sesuaikan aja gitu ya. Yang jelas tuh seperti ini gitu ya. Kalau dia suami kamu ya berarti kamu yang istrinya gitu ya. Tapi dia di sini ada kesadaran kok, dia banyak belajar dari koneksi ini gitu. Makanya kayak kok kayak gini gitu situasinya, dia diam mengabaikan kamu juga sama, dia mengabaikan dia gitu. Makanya di sini aku mulai memahami hubungan kita gitu. Berarti kan ada kayak dia tuh sadar gitu, hubungan kita tuh sebenarnya apa gitu loh, istilahnya gitu. Kalau udah ada pernikahan kok seperti ini gitu loh ya, seharusnya nggak bersikap seperti ini sebagai seorang suami misalkan, atau sebagai seorang istri gitu, istilahnya kayak gitu. Harus lebih bertanggung jawab gitu ya, seperti itu. Di sini juga ada, aku tidak bisa membiarkanmu dekat denganku, yang mungkin masih ada sikap labilnya dia, atau kayak marahnya dia yang dia nggak bisa kendaliin kayak gitu ya. Makanya kayak dia menjauh dari kamu gitu, nggak bisa kendaliin diri gitu. Tapi justru kebablasan di sini ya, langsung kalian mungkin nggak kontak-kontakan kayak gitu, atau kayak seperti yang tadi hubungan menggantung gitu. Tapi ini nggak harus kalian udah menikah juga ya, mungkin yang belum nikah pun juga sama di sini ya, seperti itu gitu. Hanya saja kalau yang belum nikah ini dia menyadari sesuatu di sini ya, karena aku mulai memahami hubungan kita gitu. Menyadari sesuatu tentang koneksi kalian mungkin ya gitu. Ya, kayak marahan gitu loh, kamu dengan dia lagi marahan gitu loh di sini. Dan mungkin kamu nggak komunikasi saat ini gitu. Ini untuk kamu yang mungkin belum ada pernikahan pun juga sama di sini. Kemudian kalian diam, dia diam gitu ya. Kok diam-diaman sih begini-begini. Nah, awalnya dia nggak ini gitu, nggak nyadar gitu loh kalau kamu dengan dia itu marahnya itu bakal bablas gitu loh istilahnya ya. Awalnya dia kayak ngerasa nanti kalau udah marahnya udah oke, pasti kita baikan lagi gitu, kayak dia pasti ngomong sama aku, baikan lah sama aku, mulai komunikasi lagi gitu. Tapi ternyata lama-lama kamu nggak seperti itu gitu. Nah ini kayak dia baru paham gitu loh, oh ternyata begini gitu. Seharusnya kamu nunggu dia gitu, kamu nunggu effort dia lah, katakanlah seperti itu, effort dia, atau kayak bujuk-bujuk kamu misalkan, atau ngubungin kamu dulu misalkan. Nah tapi kamu nggak begitu gitu, karena seperti yang aku bilang tadi ya, ini kayak semacam mirror gitu loh kamu dengan dia gitu. Kamu nggak mau menghubungi dia, dia juga nggak mau menghubungi kamu gitu loh ya. Jadi kayak ada ego juga di sini yang main tuh kayak gitu loh, ada ego gitu ya. Makanya terus di sini kayak bablas gitu loh kalian
ya, tapi baru dia sadar setelah kok lama kali gitu ya, kayak gitu istilahnya, kok nggak ngubung-ngubungin gitu, nggak taunya kebablasan di sini gitu ya. Jadi kayak kata putus kalian tuh nggak ada gitu loh istilahnya, seperti itu. Oke, makanya di sini I want you, aku ingin kamu gitu. Tapi dia banyak belajar dari hubungan ini gitu ya. Mungkin dia juga tipe-tipe orang yang nggak peka sih ya gitu, baru peka setelah kalian lama nggak connect gitu. Oke, sekarang aku akan lihat di sini dari zodiak dia. Sun, Moon, Rising, and Venus-nya dia ya. Aku akan tarik 5 kartu di sini dari zodiaknya. Oke, kita punya Pisces, Cancer, Sagittarius, Capricorn, dan Taurus. Taurus, Capricorn, Sagittarius, Cancer, and Pisces. Oke. Kemudian aku akan lihat lagi di sini dari nama dia ya. Kita akan lihat dari nama dia. Ini untuk inisial depan ya gitu. Bisa nama tengah, nama belakang, atau nama depan, nama panggilan dia gitu. Biasanya kan nama panggilan nggak nama asli ya, sesuaikan aja. Tapi untuk inisial depannya gitu. Aku akan tarik 9 kartu di sini buat kamu ya, untuk Aquarius. Seseorang yang mungkin dealing dengan kamu, yang kamu pikirkan. Barangkali kamu memikirkan beberapa orang gitu ya, dan dengan inisial ini mungkin kamu tahu siapa orang mana yang tersangkut di sini energinya. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mudah-mudahan resonat untuk kamu ya. Oke, di sini ada U lagi, ada P, ada X. Ya, untuk beberapa ada yang mantan nih, udah lama ya, mantan udah lama. Kemudian ada F, ada N, ada Q, ada E, ada C ya, ada C, E, Q, N, F, X, P, U. Oke. Misalkan ya, aku kasih satu contoh nama ya. Huruf E ini ya. E ini kayak bisa Eki gitu loh ya. Eki ini bisa nama panggilan dia, atau nama asli dia, nama depan, nama tengah, atau nama belakang gitu ya. Tapi aku rasa Eki ini ada yang beberapa dia hanya nama panggilan ya, bukan nama asli gitu. Jadi untuk inisialnya tuh E gitu. Oke. Jadi ini saja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami ya, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu ya. Terima kasih. Sampai jumpa.